Halo, selamat datang di One to One by Dignify. Hari ini kita akan bikin satu podcast baru berarti Pak Hilman ya? Betul sekali. Gila, kita hari ini bakal ngundang teman-teman dari BNI Dignify untuk sharing Sharing tentang produknya, produk. jasanya, dan juga pengalamannya pastinya. Yang paling penting sih kita lebih tahu tentang pengalaman masing-masing member di BNI Dignify. Pastinya. Kita kenalan dulu nih. Kenalin, Boleh. nama saya Marcelo dari Kameleon dan juga Hilman Chandra dari bengkel kita. nah, sekarang kita akan mulai podcast kita. Yang pertama kita ada tamu dari Pak Peri dari Tonto, Dari- Satria Bajaringan. tepuk tangan semuanya. Ya, salam kenal. Saya bisa hadir sini dengan senang hati, diundang oleh Pak Marcel dan Luar biasa. Jangan serius-serius Pak, bener ya. Kita santai aja, slow. Karena kita hari ini tuh tema podcastnya tuh slow. Oh, Betul slow, tuh? slow. Santai. Oke. Jadi kita nggak usah terlalu ini banget. Percayalah, itu semua aman. Nah, kita Yes. mau nanya dulu. Gue dulu ya berarti yang nanya ya. Boleh dong, Gitu. Marcelo dulu. Kita ngomongnya santai Pak Peri. Oke. Nah Pak Peri, mau nanya nih. Gitu. Boleh dong satu kalimat soal bisnisnya Pak Peri? Satu kalimat aja nih, jangan satu paragraf. Bajaringan lah. Gitu. Bajaringan. Bajaringan. Itu kayak dua kata ya. Dua kata. Boleh panjangan dikit gak Oh. gitu? Penyedia bajaringan gitu misalkan. Manufaktur produk bajaringan. Nando. Manufaktur Gitu produk aja. Bajaringan. Gitu. Ya. Penonton bayaran boleh dibantu tepuk tangan? Gitu. Oke. Oke, jadi kan Bajaringan ini boleh dideskripsikan lagi nggak sih teman-teman? Mungkin di sini pada mau tahu nih, Bajaringan itu apa sih, digunakan untuk apa sih, membangun apa, atau seperti apa Pak Ferry? Kalau bajaringan itu lebih ke arah untuk interior construction ya, seperti mulai kalau dari pondasinya adalah untuk lantai, pengecoran lantai, ya sebagai dudukannya, alasnya, dan itu dengan nama produk adalah bondek. Kalau untuk penutupan atap, kita panggilnya spandek yang dari bahan seng bentukannya. Ini bonek nih. Itu adalah untuk produk-produk bajaringan untuk rangkanya. Oh. Jadi kalau bonek gimana Pak Ferry? Yang begini-begini bukan ya? Bukan. Itu bonek. Oh, bukan. Itu bonek. Oh, ini kalau ini bonek buat Beda. beda ya, Beda. berarti untuk Iya. Untuk lantai alas, tadi ya, alas ya? Alas lantainya, pengecoran sebelum pengecoran itulah landasannya. Oke. Oke. Kalau ini apa nih Pak Peri? Kalau ini nih? Ini untuk rangka atap dan rangka plafon atau partisi. Ini bondek. Ini hollow. Ini saya tuh agak awam ya, jadi mohon Agak maaf di awam. bagian situ. Ya. Ini bondek. Bukan bukan spandek. juga, itu spandek. Oke. Oke. Spandek bukannya yang di depan kalau ada ini banyak lebar itu spandek. Itu spanduk, Pak. Oh, itu spanduk. Iya. Saya nggak tahu. Iya, oke. Iya. Berarti bukan. Oke. Oke, Pak Ferry. Berarti manufaktur Bajaringan dengan merek apa Pak Ferry? Dengan merek Tonto. Merek Tonto. Itu merek Iya. dari Indo, merek Pak Peri sendiri atau dari luar atau gimana? Yes. Sebenarnya. Awalnya dapat dari deskripsi, kebetulan lagi bikin mesin, ada saran dari orang Australia. Wah, ini kalau bisa kasih nama Tonto, ada mirip-mirip dengan brand yang sudah terkenal. Oh. Jadi ini brand Tonto ini itu memang punya Pak Peri sebagai nama brandnya itu. Iya, Oh, udah aku pikir terregister. tuh ngambil dari entah impor dari luar atau gimana? Enggak. Nah, Oh, jadi memang merek dari brand Indonesia sendiri. Dari tahun berapa sih Pak Ferry merek Tonto ini Pak Ferry? 2012 akhir. 2012 akhir. akhir. Oke. Oke, berarti produknya si Pak Ferry ini dengan merek Tonto berasal dari Indonesia. Betul. Berarti manufaktur sendiri juga tadi ya Pak ya? Manufaktur sendiri. Oke, Oke. itu di mana Pak manufakturnya Pak? Manufacturnya di daerah Tangerang. Tangerang. Iya. Oke. Tangerang Bitung, daerah Bitung Curug situlah. Oke. Nah, Pak Peri mau nanya dong Pak Peri. Kalau dari sisi udah lama kan nih secara bisnisnya. Bisnisnya sebenarnya bisnis keluarga atau memang Pak Peri yang mulai sendiri atau gimana sih Pak Peri sebenarnya? Cerita pada awalnya gitu mulai start dari saya sendiri. Oke. Tapi terkendala tidak membaca situasi pasar, jadi butuh investasi tambahan. Oke. Nah, dari situlah datang orang tua untuk membantu. Oh oke, jadi sebenarnya si merek Tonto ini pertama Pak Peri memang mendirikan sendiri ya kurang Iya. lebih, cuman memang salah membaca kondisi market, kemudian Betul. diinvest lah sama keluarga, sama Betul. orang tua.
Oke, paham. Oke, selanjutnya gini Pak Peri. Berarti kan ini kan produk dari tahun 2012 sampai 2025 saat ini nih. Iya. Nah itu biasanya ada nggak sih kayak misalkan yang bisa di teman-teman ceritakan gitu kan, itu the lowest point of Tonto ini Pak? Ya, the lowest point of Tonto tuh pas kapan Pas sih? kapan Atau sih? bisa diceritain sedikit gak sih sebenarnya pengalamannya Pak Peri selama 13 tahun 13 berarti tahun ya? betul. Gitu. Kalau boleh the lowest point-nya nih, mulainya dari sejak tahun 2014 ya. 14. Terjadi kita import bahan baku sendiri dengan jumlah yang cukup besar. Import bahan baku. Pak Peri yang nge-import nih Iya. dari oke. Oke. Nah, kebetulan kita import dari Vietnam, tapi ada miskomunikasi dengan bagian shipping sama bagian untuk melakukan PO, pengiriman. Oke. Jadi kebetulan investornya sedang keluar negeri. Dan terjadilah ada pengiriman minta PO untuk kirim barang, sedangkan belum ada pembayaran. Oke. Nah, di situ masuklah barang tanpa pembayaran sehingga BL tidak nggak bisa turun lah. Oke. Oke. Sehingga nyangkut di port sampai berbulan. Oke. Jadi terkena lah biaya ya kita bilang Ya parkir lah ya kurang biaya lebih parkir ya. kontainer. Jadi mungkin barangnya dipesan tapi ada miskom, jadi Iya. barangnya dipesan tapi ketahan. Jadi Betul. nggak bisa dijual juga, tapi mau dibayar juga barangnya nggak datang. Barangnya udah sampai ke port, sudah Oke, sampai. Cuman iya. karena BL-nya harus diterbitkan setelah pembayaran. Oh, Tanpa oke. ada pembayaran tidak bisa BL terbit. Turun, Nah, oke. itu penyebabnya dari situlah tertahan barang sampai berbulan di port. Oke, itu the lowest Lowest, ya. partnya Iya. dari Tonto berarti ya. Betul. Saat itu kenapa menurut Pak Peri itu adalah the lowest part dari perjalanan Tonto selama 13 tahun? Karena dari situ kita invest besar-besaran, modal kita ditanamkan ke bahan baku itu terbesarnya. Oke. Sehingga kena demurrage rate yang cukup besar, sehingga yang awalnya bisa untung jadi agak ada Oke, ruginya paham, cukup besar. paham. Oke. Terus akhirnya gimana tuh Pak ceritanya itu? Cara keluarnya Cara kali ya, keluarnya dari gimana? masalah Solusinya dengan itu seperti apa Pak Peri? Akhirnya saya ngejar investor ke Thailand waktu itu. Oh, Nah, oke. jangan waktu itu model-model di mana investornya yaitu adalah orang tua saya sendiri. Oke. Dia tidak menggunakan handphone, belum pakai smartphone, masih menggunakan handphone batangan. Oke, Oh, yang oke. kalau nggak timpu kucingnya ini Jatuh, ya, ya. Pak. Jatuh gitu ya Pak Per ya. Klepek-klepek kayak kucingnya. Iya, pasti. klepek-klepek kucingnya. Oke. Oke. Iya. Jadi disitulah saya harus nyari tempat penginapan orang tua saya. Di mana carinya? Gimana tuh Pak Peri? Wah, Pak Peri ini jangan-jangan inspirasi film Hachi ya? Haji. Iya, Gimana iya. tuh ya ceritanya? Ya kehilangan gitu ya. Oh. Apa? Nah, itu bisa bahasa Thailandnya juga bisa Pak Peri. Kan waktu itu kan kagak tahu nih nyarinya Kagak di tahu mana. nyarinya di mana. Berarti Pak Peri bisa hap Di hai. klub deh. Saudi Nah, Cup ya sayangnya saya nggak gitu bisa, tapi punya teman di situ. Oh, itulah fungsinya punya Fungsinya network. punya network. Makanya Iya. harus ada di BNI nih, Betul. BNI kita nih semua. Iya. Karena ada di BNI makanya bisa tuh. Hmm. Siapa tahu waktu itu kalau ada di BNI juga waktu saat mencari malah bisa Betul. dapat opportunity juga di hub-hub. Hub-hub Di deh. Thailand. Oke. Lanjut lagi. Pak Oke. Peri. Jadi, nah aku penasaran sih nih. Ini kan banyak nih spek-speknya Pak Peri nih. Nggak mungkin dong, kayak misalkan ini merek Tonto ini nggak ada kompetitor. Ya betul. Bener nggak? Betul. Nah, what's the different thing your product dan the competitor Pak Peri? What's the difference ya? Kalau jujur untuk dalam entry marketnya, kita tidak melakukan maaf kata kalau kita bilang pasaran menyampaikan bahwa tebal yang real adalah berapa. Oke. Tapi kita selalu menyebutkan adalah yang sekarang kita pasarkan itu adalah tebal pasaran dan Oke. realnya tidak belum tentu sesuai dengan tebal pasarannya. Oh, kadang-kadang Oke. suka dimainin miliknya gitu ya Pak Peri? Ya? Betul. Oke. Nah, apalagi ada beberapa entry ke pasaran seperti ke toko bangunan maupun ke project, mereka ada menyampaikan, oh ini realnya atau bilang, oh tebal asli segini, tapi begitu Begitu diukur, diukur kurang. kurang. Pengaruhnya di mana sih Pak Peri? Kalau misalkan tebalnya kurang atau daya ukuran tuh beda gitu. Nah, kalau untuk di partisi paling gampang dilihatnya ya, Oke. dari gelombang partisinya. Karena jaraknya dibikin sama, tapi karena lebih tipis, jadi kelihatan tuh plafonnya ada kayak meledot.
Oh, jadi kayaknya kayak kurang rata Kurang gitu rata, ya. betul, Iya. ada melendul. Tarikannya juga mungkin kurang enak kali ya mungkin ya Pak Peri ya. Itu dia kurang Gitu ya. kurang seret gitu Oh, jadinya. gitu. Luar biasa. Selain itu berarti buat alas juga bisa juga kurang baik ya Pak Peri ya. Ah, itu dia. Kalau untuk bondek, untuk alas pun sama. Kalau kan dia dicor beton, pasti kalau dia nggak gitu tebel, kelihatan banget melendutnya juga ke bawah. Kalau itu spondek dan bondek itu untuk alas lantai. Lantai. Tapi untuk alas kaki kita ada balmoral. Balmoral bener banget, gila. Iya. Bridgingnya masuk banget ya gitu, bener. Kalau alas kaki, Pak Iya. Peri, kita ada balmoral nih balmoral di sini nih, kita bisa lihat. Di sini dia ada yang untuk olahraga nih, biomedic Olahraga, shock nih ya. betul. Boleh Dan dipegang dulu nih. antibakteria juga teman-teman. Nih Pak di Peri sini. nih, ini bagus banget nih, ada buat Yes. olahraga. Ya. Kalau mau pedal kita bisa pakai nih, punya balmoral nih, bagus banget tuh. Wow, luar biasa loh ini. Kaos kakinya balmoral. Balmoral nih ya Produk asli Indonesia, Bro. produk Iya. asli Indonesia ini. Cocok banget. Gue sering pakai. Ini gue lagi pakai sebenarnya karena waktu itu Wow. dikasih sama si Michelle dan ternyata ini mantep banget loh Mantap banget balmoral ya ini. untuk alas kaki ini. Iya, betul banget. Pak Peri mau? Nggak Harus. boleh, tapi ini Boleh. boleh sponsor, nggak boleh. Kalau mau langsung beli aja di sini. Ya. Nah, toko hijau atau toko kuning Toko biasanya. hijau atau toko kuning, biar Iya. editornya bingung kan. Betul. Nah, kalau editor bingung kita ya seneng lah ya. Kita buat happy Kita dulu buat lah. happy dulu lah. Oke. Oke. Dan Pak Peri. kualitasnya kelihatan bagus juga ya, dari bahannya full cotton rich ya. Betul Oh, iya banget. Full cotton rich. Saya bingung mau lanjutinnya lagi. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ini memang full cotton rich. by Karena Balmoral. memang member-member Dignify itu ngasihnya semuanya yang terbaik. Kayak Tonto dari Pak Peri. Betul. Balmoral juga kasihnya yang terbaik, Pak Peri. terbaik gitu. Nah, terus udah gitu selain dari spandek, bondek, itu kalau aku mau nanya Pak Peri, yang bisa dijual itu kan hal-hal tersebut nih. Itu jualnya kemana sih? Selain ke toko bangunan, atau bisa ke general contractor juga, atau pengembang, atau seperti apa Pak Peri Ya. yang dijual Pak Peri? Umumnya kalau saya entry marketnya sih ke toko bangunan. Toko bangunan dulu, oke. Iya, untuk ke retail market. Nah, sekarang untuk project ya itu ada bisa ke kontraktor, developer, home office owner bisa juga, Oke. maupun interior kontraktor. Pak Peri, mau nanya lagi nih. Kembali ke yang bagian tadi gitu kan. Masih ngomongin soal perjalanan dalam menjalankan Tonto lah kira-kira gitu. Tadi kan the lowest point. Berarti sekarang aku mau nanya lebih ke pernah gak sih ngadepin, kan tadi kan berarti nyari investor sampai ke Thailand kurang lebih kayak gitu kan gitu. Terus kemudian akhirnya berhasil lah dapat kurang lebih dan akhirnya bisa ngembangin sampai sekarang gitu. Tipsnya ya mungkin ya gimana sih atau Pak Peri itu pernah gak sih ngadepin kondisi kalau misalkan waktu itu Pak Peri nggak dapet investor, apa yang Pak Peri bakal lakuin? Jika waktu itu tidak mendapat Kalau misalkan investor. tiba-tiba waktu itu Pak Peri itu nggak dapet investor, strategi apa? Kita ngomongin mungkin strategi kali ya, bukannya tiba-tiba ya saya tutupkan itu. Tapi maksudnya strategi apa yang bakal Pak Peri lakukan saat kondisi itu? Melakukan penjualan bahan baku yang ready stock untuk Oke. menjadikan modal tambahan. Oke. Habis itu mungkin melakukan ya opsi kedua, kredit dengan skala yang lebih kecil ke perbankan. Oke, kredit dengan skala yang lebih kecil ke perbankan atau tadi pokoknya barang yang ada dijual lah kurang Dijual. lebih untuk mendapatkan modal untuk membayar yang si ketahan ini kurang lebih. Untuk lebih tepatnya kan waktu itu kejadiannya kalau kenapa saya butuh penambah modal, pasar itu untuk barang produk saya itu bisa berubah-ubah ukurannya. Oke. Karena saya dari yang ukurannya lebih besar sekarang kecil, jadi saya butuh melakukan investasi di mesin baru. Oke. Nah, mesin baru ini ya saya jual sebagian bahan baku plus penambahan modal dengan kredit dari perbankan. Challenge-nya apa sih Pak Peri? Maksudnya kan sekarang udah tahun ke-13 ya kurang lebih. Sempat ngadepin the lowest point, kemudian sekarang improve lagi gitu Iya. kan. Challenge mungkin lebih ke challenge-nya apa sih di market saat ini ya dengan produk Tonto? Challenge-nya ya, yang terjadi di sekarang ini di market ini adalah ya boleh dibilang variasi toleransi terhadap produknya makin besar. Maksudnya gimana tuh? Jadi kita bilang seperti contoh ya, saya kasih example satu. Saya sebut barangnya 035 tebalnya. Oke. Kita bilang tebal pasar 035. Realnya kalau dulu saya melakukan penjualan yaitu adalah jadi 035 menjadi realnya 025 027. Oke. Tapi sekarang malah makin menipis, Turun lagi. turun lagi. Tapi itu memang
lumrah berarti di market. Maksudnya ketika kita sebut kayak, oh ini gue mau beli yang 035 gitu, maka kamu akan mendapatkan 027, itu tuh ukurannya, tolak ukuran dari mana? Tadi kan Pak Peri bilang makin lama makin tipis, maksudnya makin lama makin tipis tuh gimana tuh? Jadi dua penyebab di pasar ini melakukan penurunan tebal di pasaran. Permintaan dari toko bangunan maupun kompetisi dari si supplier. Oke. Nah, supplier ini kan bukan hanya pabrikan langsung seperti saya. Ada juga yang dari distributor. Nah, yang dari distributor inilah mereka nggak punya produk, tapi gimana mereka bisa melakukan produk? Oke. Melakukan produk Penjualan. Nah, mereka akhirnya melakukan ketidakjujuran. Oh, jadi memang ketika orang belinya misalkan maksudnya ketidakjujuran itu orang beli biasa 035. Iya. Tapi yang dikasih yang 027. Iya. Tapi yang saat ini terjadi malah lebih parah lagi, maksudnya Pak Betul. Peri, ketika orang beli 035 yang dikasih misalkan 023 jauh Betul, gitu. itu dia sekarang. Mirip Oh, seperti gitu itu. jadinya. Oh, jadi memang ya banyak juga dari kompetitor nggak end to end ya, maksudnya nggak sama rasa sama barang gitu ya maksudnya ya, tapi mereka memang turunin standar kualitas yang memang berpengaruh sama penurunan harga dan penurunan kualitas sendiri. Tapi Betul. itu yang menyebabkan itu terjadi tuh si produsennya, which is misalkan pabrik gitu, atau toko bangunannya. Ya maksudnya kan mungkin ada dua. Kalau pabrik ya berarti misalkan dia yang nge-produce barang 0,35, dia ngomong kemana-mana 0,35, tapi yang dia kasih 0,27. Atau pabrik tuh sebenarnya bikin udah bener 0,35. Iya. Cuman dari Dikurangin lagi ininya. lebih tepatnya yang beli, waktu kita belinya 0,27, tapi kita bilang keluaran 0,35. Berarti kan tergantung yang salah di siapa. Iya. Yang Yang pabrik jual apa yang atau yang beli? jual Iya, gitu iya, kan. betul. Yang biasa terjadi yang mana Pak Peri? Terjadi terlebih dahulu di penjualnya. di Oh toko berarti bangunan. pabrik mah tetap kasih 035. Iya. Barulah nih si penjual ini yang ngerubah ininya. Betul, merubah keterangan penjualan di pasar. Oke. Apalagi orang juga mungkin nggak terlalu Enggak, sadar ya. iya kan, Maksudnya karena- gue pun terima holo begini mana ada yang merhatiin ya ini. Oh, ini Tebal ukuran berapa? tebal berapa? Kecuali mungkin yang udah sering kayak Pak Peri ya. Udah cukup tahu tuh ukuran berapa. Jadi mungkin harus ada edukasi lagi mungkin terhadap customer-nya lagi ya Pak Peri ya. Itu dia. Pengedukasiannya agak sulit juga. Kenapa? Oke. Soalnya di jaringan ini ada 5 hal yang bisa dimanipulasi. Apa tuh Pak Peri? 5 hal tersebut? yang pasti bukan givers gain atau Building relationship atau lifelong learning atau atau tradition and innovation, nggak, bukan dong. Bukan. Itu ada core value-nya BMI. Jelas. Beda Ya, lagi kalau beda itu lagi, ya. beda lagi. 5 ini apa aja nih? 1, dimensi, yaitu ukuran barangnya. Oke. Kotak dimensinya berapa besar, sering di adjust, jadi lebih kecil kebanyakannya. Oke. Kedua, tebal. Tebal. Dari produk tersebut. Ketiga, panjang. Oke. Contoh, bilang 4 meter, tapi nanti dapatnya cuma 3,8, 3,9. Oke. Dan memang kayak gitu-gitu jarang ada orang yang merhatiin juga ya. Iya. Kecil-kecil semeter 0,1 meter, 0,1 meter mah jadi 4 meter lagi sebenarnya. Iya. Oke. 10 cm soalnya itu paling tidak dapat 10 cm. Oh, oke. Habis itu next adalah di lapisannya. Lapisan kita bilangnya AZ. AZ dulu waktu kita pertama kali entry market, sebetulnya yang pakai galvalum itu pertama kali pabrik saya. Oke. Sebelumnya pakai galvanis maupun plat hitam. Tetapi sempat saya dapat inspirasi dari orang tua, oh kenapa ada produk untuk elektronik galvalum, kenapa nggak dipakai ke produk jaringan? Jaringan. Oh, oke. Padahal itu tahan air dan lebih tahan karat. Cuman kelemahannya dia tidak bisa untuk konstruksi kalau kena semen. Oke, jadi nggak bisa kena semen. Betul. Oke. Galvalum ini begitu kena semen, taruh kita setengah jam lah, kupas udah hitam. Nah itu udah nggak punya tahan karat lagi. Oke. Satu lagi apa Pak Peri? Satu lagi yang terakhir adalah kadar bajanya. Kadar bajanya. Baja dasarnya sering di adjust lah. Oke, itu gimana cara orang tahunya Iya, kadar kalau baja? misalkan nggak Masa ini. kalau sesuatu yang 1 sampai 4 kan kayak sesuatu yang kelihatan di mata ya. Iya. Gue beli 4 meter ya kalau gue ukur Kelihatan. dapet nih. Oh, dulu cuma 3,9. Kalau kadar baja gimana cara saya tahu? Betul. Itu dia yang sulitnya. Makanya saya tadi pakai level dari 1 sampai ke 5. Yang ke-5 itu yang paling sulit. Oh, jadi kalau sebenarnya customer nggak udah sulit bro, Apanya? beli aja produk Tonto. Bener banget. Udah terjamin Udah terjamin. kualitasnya. Beli aja produk Tonto, Iya kan? udah pasti sesuai. Tonto.
asli buatan Indonesia. Luar Iya. biasa. Kalau bingung misalkan promosiin Tonto gimana Pak Peri? Jelas kita tuh ada bukunya nih dari Bukunya. Tofidev. Tofidev, Tofidev. betul. Dari Iya. Tofidev. Jadi bisa belajar dan Belajar, juga iya. kalau bingung ya langsung aja ke Langsung. Tofidev kan. Tanya sama Ibu Ibu Lidwina. Litwina Damayanti. Damayanti. Pastinya. Betul. Untuk Iya. meningkatkan bisnis pada Google Anda. Luar biasa. Jangan lupa Tofidev. Asik. Oke, Oke. kita masuk ke pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi Silakan. gini, Pak Peri. Biasanya kan anak muda yang mau mulai bisnis, Pak Peri. Nah itu kan biasanya butuh inspirasi dari para seniornya nih, Pak Peri. Oke. Iya. 1-2 kata Pak Peri yang bisa describe anak muda yang mau mulai bisnis tuh harus ngapain sih, Pak Peri? Based on pengalamannya di Iya, Tonto based on lah kurang pengalaman lebih. di Tonto, Pak Gitu. Jadi based on pengalaman Tonto ada pesan-pesan nggak buat anak muda nih? Mungkin ada 3 hal yang bisa saya sampaikan. Peri. 3 Ya. halnya tersebut, Pak Peri. Luar biasa. Satu adalah market research yang baik. Oke. Kedua, pemodalan yang harus diperhitungkan. Permodalan yang harus diperhitungkan. Iya. Emang biasanya yang terjadi itu modalnya nggak dihitung atau mintanya seenaknya gitu Pak Peri maksudnya? Ada 2 hal kalau untuk permodalan, yaitu karena terlampau berlebihan sehingga tidak bisa keuangannya nggak hitung bunganya. Oke. Karena mereka menghitung bunga nggak bunganya kesannya mungkin karena dipinjam dengan orang pribadi bunganya kecil, tapi dia kebesaran akhirnya pembalikan Bunganya. bunganya aja kesulitan akhirnya. Oke. Dan kalau untuk yang pemodalannya kalau terlampau pas-pasan, nanti dia ada kesempatan market tiba-tiba nggak ada. Oke. Itu yang kedua. Yang Dua. ketiga. Yang ketiganya. Yang ketiga adalah pengertian terhadap produk. Oke. Sering yang terjadi di pasaran, taunya hanya di permukaan surface, tapi begitu ke technical, pengertiannya terbatas. Oke. Oke. Luar biasa Pak Peri. Luar biasa loh. Nggak nyangka loh. Hari ini bener-bener one-to-one. Waduh, benar-benar. One-to-one by Dignify ini beneran loh. Karena dari hari ini gue juga baru tahu bahwa ternyata merek Tonto itu adalah mereknya Pak Peri. Asli buatan Indonesia. Indonesia. Selama ini tuh saya pikirnya tuh itu adalah Pak Peri import dari luar, bener ya? Betul. Gue taunya begitu, bener. Betul sekali. Baru hari inilah kita tahu ternyata Pak Peri ini merek Tonto itu owned by Pak Peri. Iya. Luar biasa. Kalau Tepuk nggak tangan kalau dulu nggak di dong. BNI juga kita nggak tahu. Nah ya benar, makanya itu kita mesti datang dan juga datang ke weekly meetingnya BNI Dignify pada hari Selasa pastinya gitu. Bisa jadi visitor, Iya, bisa iya, ngumpul bareng betul. orang-orang asik kayak kita bertiga gini kan. Nah, gitu Gila, dia. luar biasa Selanjutnya banget. mungkin kita ngomong mulu agak Lapar lapar ya. kan? Di Agak sini lapar. ada bolu dari Mungil manis. Mungil manis Tuh, dari mungil manis. Jadi kita harus cobain dulu bolunya. ada banyak rasa juga dan Betul. varian nih pas lo. Masalahnya nggak punya tisu ya, kayak Nggak tadi punya salah ya? brief kita ya. Nggak apa-apa. Yang Kita- penting kita ada testernya di sini. Kita Pas ada Lo. tester ya, Pak Peri harus cobain loh Iya. Pak Peri. Ini rasanya enak mantap luar biasa. Kita potong dulu. Nah, nggak apa-apa kita pakai tangan lah Nggak ya, apa-apa. gitu. Pak Peri, boleh Pak Peri ambil? Coba Pak Peri. Ini. Ambil Pak Peri, jangan diem Iya, aja. jangan malu-malu, Ambil, Pak Peri. aman. Ini tuh enak banget rasanya. Nah, Pak Peri, Gitu. sambil mengunyah, sambil saya mikir pertanyaannya gini. Terus kan udah masuk di bisnis networking internasional. Pengalamannya Pak Peri ini selama berapa nih? 1 tahun lebih ikut di bisnis ini internasional ini seperti apa Pak? Networking ini Pak? Soalnya begitu join ini ada manis pahitnya ya. Manis Aduh. pahitnya tuh. Manisnya dulu deh Pak. Manisnya dulu yaitu setelahnya saya banyak kenal. Sorry. Nggak apa-apa. Itu saya sebelum join BNI saya lebih agak pasif dalam perhubungan. Dimana saya lebih taunya rumah, toko, sama Pabrik. toko bangunan. Sering-sering nongkrong sama Nadia Lukman tahu. Nanti lama-kelamaan jadi kayak cukup apa namanya gahul kita mah. Saya udah jadi gahul gara-gara Nadia Lukman. Ya enggak? Iya, Nadia Lukman, pemilik dari Lunarso. Lunarso. Ini bangku, ini meja, ini ruangan. Siapa lagi nyediain kalau bukan Nadia Lukman? Bener. Nyaman nggak Pak Peri duduk di Nyaman Lunarso nggak? gini, Nyaman Cak? banget. Nyaman ini. banget kan? Iya. Bisa diputer-puter Pak Peri? Coba diputer-puter Pak Bini. Nah. Jangan dulu rusak gitu. Diputer-puter kan bagus. Bisa jangan diputer-puter. Ini bisa naik turun nggak bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi kayaknya bisa. nggak bisa dipencet Coba ya. presentasi. Nggak bisa. Ah, nggak Dari Biasanya dicolok. dicolok. Gitu. ya kan? Harganya terjangkau, bangkunya nyaman. Kantor gua semua udah pakai Lunarso. Lunarso, pilihan untuk semua. Luar Iya. biasa. Oke, lanjut Pak Peri. Pak Peri, nah terus gimana Pak Peri? Dari toko, ke toko bangunan,
Terus setelah masuk di BNI seperti apa Pak Peri? Nah, dari situlah saya barusan mengenal lebih banyak business owner maupun banyak variasi orang-orang lain. Mulai mengenal manusia-manusia aneh ya Pak Peri akhirnya. Manusia yang Iya, unik, yang iya. seru kayak Pak Hilman sama Pak. Manusia mana? Itu manusia-manusia luar, bukan manusia-manusia unik. Oh, gitu. iya. Terus Oke. ada yang nyangkal Yang nggak, Pak pahitnya apa? Yang pahitnya dulu dong. Peri? Pahitnya apa? Dulu ya. Yang pahitnya sempat ada Rasa kopi? Ya pasti Ya, bisa pahit gitu kan. pahit tapi nikmat. Nah, mantap. Iya. Terus Kalau pahitnya lebih tepatnya waktu ketemu mau entry, ketemu konflik sedikit. oke, mau ketemu konflik sedikit. Coba diomongin ke Bu Flo deh kalau gitu. Jangan di podcast maksudnya gitu. Jangan di podcast kalau gitu. Boleh ngomongin ke Bu Flo aja. Di situ kok waktu pas konfliknya, thank you nih, Bu Flo, Pak Victor dan lainnya bantu saya untuk menengahi dan menyelesaikan. Ah, luar biasa. Emang Bu Flo dari kompeten ya berarti ya. Kompeten, Nanti kita betul. undang ke sini Undang berarti ya. pastinya. Oke. Karena dia HR manager yang terbaik. virtual manager Virtual manager. luar biasa. Dan malah yang sempat berkonflik sama saya malah bisa komunikasi dengan baik. Ih, keren banget. Pasti dihipnotis sama Ko Victor, bukan? Ya, semacam gitulah. Oh gitu. Ngeri juga ya. Gue kayaknya nggak mau antuan lagi sama Ko Victor sih besok sih. Kayaknya udah mulai agak bahaya ya. Betul. Oke, kalau gitu. Nah, tadi kata Ko Hilman ada yang nyantol gak jadinya? Nyantol dalam perihal gimana nih? Oh, Gimana bisnisnya nyantol. Oh, bisnisnya Bisnisnya banyak nyantol. dandil, banyak Iya, closingan, benar. Pak Peri. Kira-kira ada? Ya, boleh bilang ada satu ya. Ada satu yang Iya. bisnisnya nyantol. Betul. Oke. Masih berhubungan sampai sekarang. Oh, bagus. Oh, bagus. Pasti orangnya di divisinya real estate berarti kan? Kebetulan bukan di real estate, tapi dia adalah retail seller. Retail seller. seller. Kolaborasinya gimana itu? Ya, ntar kita ngomong lebih lanjut. Kita mungkin. ngomong lebih lanjut ya berarti ya. Betul. Oke. Kayak kita udah ngobrol panjang nih, Panjang lebar. udah itu banget. Oke, Pak Peri, satu kalimat tentang Tonto lah lagi gitu ke sebelah sana. Oke. Satu kalimat tentang Tonto, jangan yang kayak tadi lagi karena semuanya sama nanti. Iya. Kalimat motivasi tentang Tonto. Tonto, produk bajaringan yang kuat dan handal. Luar biasa. Luar Tepuk biasa. tangan Iya. penonton bayaran. Iya. Oke semuanya, thank you banget udah nonton podcast kita yang pertama hari ini bareng sama Pak Peri dan juga bersama dengan Pak Hilman. Yes. Thank you banget dan sampai jumpa Jumpa. di podcast selanjutnya. Dadah.